Setelah bahas Godzilla, sekarang kita bahas kera raksasa dari Skull Island yang jadi rival dan bestinya Godzilla di Monsterverse. Kita bahas sejarah dan asal-usul dari King of Skull Island and Hollow Earth, Kong. Kong atau King Kong adalah karakter monster fiksi berbentuk kera raksasa yang diciptakan oleh Merian C. Cooper pada tahun 1930-an. Dia adalah seorang mantan perwira Angkatan Udara Amerika dan Polandia yang juga sempat menjadi salah satu direktur perusahaan penerbangan Pan America Airways. Setelah mengundurkan diri, dia menjadi filmmaker. Ide awal pembuatan Kong dimulai saat dia masuk ke dalam industri motion pictures dan menggarap film tentang keluarga babon yang berjudul The Four Feathers. Dimana dari sinilah Cooper punya ide untuk membuat film tentang primata, terutama soal gorila yang dia kagumi sejak kecil. Setahun kemudian dia masuk ke production house RKO. Cooper berencana membuat sebuah film yang dia namakan sebagai Project Giant Terror Gorilla, yang basically menceritakan gorila raksasa yang meneror peradaban modern. Nah, pembuatan karakter Kong ini terinspirasi dari patung bull gorilla yang dipamerkan di American Museum of Natural History, yang dikombin dengan sedikit karakteristik manusia dan monster yang muncul di film The Dinosaur and the Missing Link. Ini akhirnya membuat tampilan Kong menjadi monster raksasa kera yang mengerikan yang punya bentuk tubuh layaknya manusia. Nama Kong sendiri terinspirasi dari kata Kongo, negara di Afrika yang jadi salah satu habitat dari gorila. Dan seringkali nama Kong disandingkan dengan kata King menjadi King Kong untuk memperkuat posisi Kong sebagai salah satu alpha monster. Selain itu, dia juga sering dijuluki sebagai keajaiban dunia ke-8 dan The Beast di beberapa film adaptasinya. Kong sendiri pertama kali diintroduce di film King Kong yang didirect oleh Merian C. Cooper dan diproduksi oleh production house RKO. Pada awalnya, Kong digambarkan sebagai spesies kera raksasa dari sebuah pulau terpencil yang dihuni sama para dinosaurus dan makhluk prasejarah lainnya yang dijuluki sebagai Skull Island. Dia diceritakan disembah sebagai dewa oleh suku manusia di sana, sampai akhirnya tim ekspedisi Amerika berhasil membawanya ke kota New York. Dan di sanalah Kong mulai menghancurkan kota yang berakhir dengan kematian Kong yang diserbu militer Amerika. Di beberapa film selanjutnya, Kong justru punya peranan yang sama dengan Godzilla, di mana dia dianggap sebagai sosok alpha monster yang punya role sebagai pelindung umat manusia dari segala macam ancaman monster. So far, sejauh ini karakter Kong sudah diadaptasi ke dalam 10 film live action, mulai dari film King Kong pada tahun 1933 sampai ke film Godzilla X Kong The New Empire di tahun 2024, di mana 2 diantaranya adalah film tokusatsu garapan Toho yang berjudul King Kong vs Godzilla dan King Kong Escape. Ini merupakan film crossover antara karakter King Kong dengan Godzilla dan juga Mecha Kong. Karakter Kong juga bisa dibilang udah menjadi ikon pop culture yang menginspirasi banyak film, series live action, kartun, komik, novel, video game, theme park, dan stage play yang menghadirkan karakter Kong ini entah sebagai monster perusak ataupun sebagai protector. Chapter 2, Origins. Cerita Kong dimulai di film King Kong pada tahun 1933 yang diproduksi oleh RKO Radio Pictures. Di film ini diceritakan kalau King Kong adalah spesies kera raksasa yang dipuja sebagai sosok dewa oleh penduduk asli Skull Island. Skull Island sendiri adalah sebuah pulau terpencil di Samudra Hindia di mana semua monster aneh dan makhluk prasejarah seperti dinosaurus ini hidup. Para penduduk Skull Island hidup berdampingan dengan Kong dan makhluk lainnya dengan membangun tembok besar di desa mereka. Dan untuk menenangkan Kong, penduduk di sana juga punya kebiasaan untuk mempersembahkan gadis muda kepada Kong untuk menjadi pengantinnya, di mana Kong nantinya akan membawa gadis ini untuk hidup bersamanya di pulau yang lebih dalam. Suatu hari kelompok kru film dari Amerika dengan direktur bernama Carl Denham pergi ke Skull Island untuk melakukan syuting film terakhirnya. Kru Denham berkonflik dengan penduduk asli Skull Island yang berniat menggunakan aktris Anne Darrow untuk persembahan kepada Kong. Penduduk asli Skull Island berhasil menculik Anne dan mempersembahkannya sebagai pengantin untuk Kong. Kru Denham mengejar Kong untuk menyelamatkan Anne, di mana mereka harus menghadapi semua monster dan binatang prasejarah yang hidup di hutan Skull Island. Kong lalu membawa Anne ke sarangnya di gunung. Dalam perjalanannya, dia malah berhadapan dengan para dinosaurus pemakan daging yang datang mengincar Anne. Jack akhirnya memanfaatkan kesempatan itu untuk menyelamatkan Anne dan pergi membawanya kembali ke kapal. Kong berusaha mengejar mereka berdua sampai ke desa, tapi beruntungnya Denham berada di sana dan menggunakan gas bom untuk membius Kong sampai dia pingsan. Denham kemudian membawa Kong ke kota New York dan menampilkannya di pertunjukan Broadway, sampai akhirnya Kong berhasil kabur dari kurungannya dan mulai merusak seluruh kota New York.
Kong lalu memanjat Empire State Building dan berhadapan dengan satu skuadron pesawat tempur yang menembakinya. Singkat cerita, mereka berhasil melukai Kong dengan parah dan membuatnya mati. Cerita berlanjut di film sequel Son of Kong di mana Denham kabur setelah dituntut sama pemerintah karena kerusakan yang dibuat Kong di kota New York. Denham melarikan diri kembali ke Skull Island. Di Skull Island, Denham dan krunya bertemu dengan anak Kong yang albino bernama Kiko. Mereka menyelamatkan Kiko dari lubang pasir hisap. Sebagai rasa terima kasih, Kiko melindungi Denham dan krunya dari beruang raksasa dan naga yang menyerang. Kiko juga membantu kru Denham menemukan harta karun yang tersembunyi di pulau itu. Gak beberapa lama, gempa besar terjadi di Skull Island yang membuat pulau itu mulai tenggelam ke laut. Kiko akhirnya mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Denham. Cerita Kong kemudian diadaptasi oleh kreator Godzilla yaitu Toho menjadi dua film crossover, yaitu film King Kong vs Godzilla dan film King Kong Escapes. Di film pertamanya, seorang farmasis bernama Dr. Makioka menemukan keberadaan Kong di Pulau Faro yang dianggap penduduk lokal sebagai giant demon god. Dr. Makiyako kemudian menyuruh dua reporter, Osamu Sakurai dan Kinzaburo Furue, untuk meliput soal Kong di sana, di mana bahan liputan itu bakal digunakan sama Dr. Makioka untuk membuat perusahaan farmasinya semakin terkenal. Di pulau itu, setelah King Kong berhasil mengalahkan gurita raksasa, King Kong ini tertidur pula setelah meminum segentong buah beri dan mendengar nyanyian lullaby dari penduduk lokal. Kesempatan ini dimanfaatkan Sakurai dan Furu untuk membawa Kong ke Jepang dengan kapal. Sayangnya, dalam perjalanan pasukan Japan Coast Guard menghadang kapal pengangkut Kong karena menganggap Kong berbahaya dan bakal membawa banyak kerusakan. Di tengah cekcok, Kong akhirnya sadar dan berhasil melarikan diri sampai ke Jepang. Di sanalah Kong akhirnya berhadapan dengan Godzilla yang kebetulan juga baru bangun dari tidurnya. Petualangan sengit terjadi antara Kong dan Godzilla di Tokyo, di mana Kong yang sempat kalah akhirnya dibawa JSDF ke Gunung Fuji untuk memancing Godzilla ke sana. Singkat cerita, rematch pun terjadi dan berakhir dengan hasil seri antara Godzilla dan Kong, di mana setelah pertarungan itu, Kong akhirnya berenang kembali ke rumahnya di Skull Island, sementara Godzilla kemudian pergi ke laut tanpa ada kabar lagi. Cerita berlanjut di film Kong Escapes, di mana Kong sekarang tinggal di sebuah pulau bernama Mondo Island yang berada di Laut Jawa. Kong sendiri saat ini merupakan objek studi dari komandan PBB bernama Carl Nelson yang berhasil membuat sketsa anatomi dari monster raksasa seperti Kong. Suatu hari, seorang kriminal internasional bernama Dr. Who mencuri sketsa Nelson dan menggunakannya sebagai blueprint untuk membangun robot Kong yang dia namakan sebagai Mecha Kong. Di mana robot ini awalnya dibuat Dr. Who untuk menambang resource elemen X yang ada di Kutub Utara. Letnan dari Komandan Nelson bernama Jiro Nomura dan Letnan Susan Watson lalu melakukan ekspedisi ke Mondo Island untuk menemukan Kong. Tapi mereka malah diserang sama monster Gorosaurus. Beruntungnya, Kong datang menyelamatkan mereka dan membunuh Gorosaurus. Dari sinilah hubungan Kong dan Susan mulai dekat. Dr. Who menemukan keberadaan Kong dan berusaha menangkapnya supaya dia bisa menggunakan Kong untuk menambang elemen X menggantikan robot Mecha Kong yang tidak bisa bertahan dengan radiasi yang ada di Kutub Utara. Dr. Who berhasil menangkap Kong, tapi Kong berhasil kabur dan berenang ke Jepang. Di sanalah Kong mulai berhadapan dengan Mecha Kong. Dan Kong akhirnya bisa mengalahkan Mecha Kong setelah mendapatkan bantuan dari mantan partner Dr. Who yaitu Madame Piranha. Setelah Mecha Kong hancur, Kong mengejar Dr. Who yang kabur dan menghancurkan kapalnya di laut. In the end, Kong akhirnya pulang kembali ke Mondo Island dan hidup dengan damai. Cerita Kong kemudian diadaptasi lagi sama Hollywood dengan judul King Kong di tahun 2005 oleh Universal Pictures yang didirect oleh Peter Jackson. Film ini adalah remake dari film original King Kong buatan RKO dengan cerita sama, di mana Kong di sini adalah gorila raksasa yang disembah sebagai dewa oleh suku kanibal di Skull Island. Dengan karakter Carl Denham yang melakukan ekspedisi ke Skull Island untuk syuting film terakhirnya, terus Endero yang diculik untuk menjadi pengantin Kong, hingga Denham yang membawa Kong ke New York dan Kong mengamuk menghancurkan kota dan akhirnya mati. Beberapa tahun kemudian dibentuklah satu universe monster dengan nama Monster First, di mana Kong menjadi karakter penting di universe ini. Dimulai dengan film Kong Skull Island yang menceritakan Kong sebagai bagian dari spesies Titan primata yang udah hidup di bumi sejak jutaan tahun yang lalu dan menjadi dewa pelindung dari suku Iwi. Dimana di masa lalu perang besar terjadi antara spesies Kong dan Godzilla yang berakhir dengan kemenangan spesies Godzilla dan memaksa spesies Kong untuk hidup jauh ke dalam Hollow Earth. Beberapa spesies Kong dan suku Iwi lalu tinggal di Pulau Skull Island yang juga dihuni sama berbagai monster dan makhluk prasejarah. Di sana spesies Kong berhadapan dengan musuh baru yaitu Cranium Reptan atau yang dikenal dengan Skrull Island. Spesies ini berhasil membunuh seluruh spesies Kong yang ada di Skull Island, terkecuali Kong yang berhasil selamat setelah disembunyikan oleh ibunya di sebuah goa.
Sebagai The Last Survivor, Kong akhirnya bersumpah untuk membalas kematian orang tuanya dengan membasmi seluruh Skullcrawler dan melindungi suku Iwi. Di tahun 1973, organisasi Monarch yang berfokus mencari para Titan memulai ekspedisi mereka ke Skull Island untuk membuktikan teori dari Bill Randa yang bilang kalau Skull Island bisa jadi adalah pintu masuk ke Hollow Earth yang jadi ekosistem dari para Titan. Bill Randa meminta pengawalan tentara, fotografer, dan tracker. Tim ekspedisi ini di-lead sama Kolonel Packard. Di Skull Island mereka menjatuhkan bahan peledak seismik untuk memetakan pulau tersebut dan membuktikan teori Hollow Earth. Tindakan ini justru memancing para Skullcrawler naik ke permukaan dan auto membuat Kong marah dan menyerang seluruh tim ekspedisi. Anggota tim yang tersisa lalu terpencar dan terbagi menjadi dua kelompok. Kolonel Packard yang dendam lalu berencana untuk membunuh Kong, lalu mencari helikopter Chapman untuk menggunakan senjata di dalamnya untuk menghabisi Kong. Sedangkan tim kedua yang di-lead Conrad justru bertemu dengan pilot perang dunia kedua bernama Marlowe yang hidup dengan suku Iwi, di mana di sana mereka mengetahui cerita dan sifat sebenarnya dari Kong. Kolonel Packard akhirnya berusaha membunuh Kong dengan explosive trap-nya. Walaupun trap ini berhasil melemahkan Kong, in the end Kong masih tetap hidup dan akhirnya membunuh Packard sebelum Skullcrawler menyerang Kong. Setelah pertarungan sengit, Kong akhirnya berhasil mengalahkan para Skullcrawler dengan bantuan tim Conrad. In the end, tim Conrad berhasil selamat dari Skull Island dan kembali ke Amerika, di mana mereka berjanji untuk merahasiakan keberadaan Kong dan apa yang mereka alami di Skull Island. Monarch akhirnya merekrut Conrad dan Weaver. Mereka mereveal kalau Kong bukanlah satu-satunya Titan di dunia ini. Mereka ditunjukkan arsip lukisan di goa yang menggambarkan Godzilla, Mothra, Rodan, dan King Ghidorah yang mengisyaratkan lebih banyak Titan yang sudah eksis selama jutaan tahun. Di tahun 2019, Monarch resmi membangun research station di Skull Island dengan kode Outpost 33. Outpost ini bekerja untuk memonitor gerak-gerik dari Titan Kong. Saat King Ghidorah mengalahkan Godzilla dan menjadi Alpha Titan di bumi, Kong menjadi salah satu Titan yang menolak untuk tunduk dan bergabung dengan Ghidorah. Sayangnya, panggilan Ghidorah justru membangunkan beberapa Skullcrawler yang masih hidup di Skull Island, sehingga ini memaksa Kong untuk melawan mereka yang berakhir dengan kemenangan Kong. Di saat Kong menang, badai dahsyat yang diciptakan Ghidorah di lautan kemudian mulai mendekati Skull Island dan bergabung dengan badai sekitar yang selama ini menyembunyikan keberadaan Skull Island. Di mana kombinasi badai inilah yang akhirnya menyelimuti Skull Island dalam kegelapan dan in the end bakal menghancurkan pulau itu selamanya. Tapi sebelum itu terjadi, Kong di sini harus berhadapan dengan ancaman baru dari spesies Titan kelelawar jahat bernama Kamazots. Mereka ini terbang dari Hollow Earth bersama dengan pasukan yang bernama Hellswarm untuk membunuh Kong supaya dia bisa menggantikan posisi Kong sebagai salah satu Alpha Titan. Kong pun melawan Kamazots di mana dengan bantuan skuadron pesawat G-Team, Kong akhirnya berhasil mengalahkan Kamazots dan berhasil membanishnya kembali ke Hollow Earth. Beberapa tahun kemudian, badai besar mulai menghancurkan sebagian besar Skull Island dan semua makhluk yang ada di dalamnya termasuk suku Iwi yang hanya tersisa Jia menjadikannya sebagai survivor terakhir dari sukunya. Sekarang Kong tinggal di sebuah kubah raksasa buatan Monarch di Skull Island untuk melindunginya dari badai ganas. Di mana Kong juga berteman dengan Jia yang bisa berkomunikasi dengan Kong melalui bahasa isyarat. CEO dari Apex Cybernetics, Walter Simons, lalu merekrut Nathan Lin, mantan ilmuwan Monarch dan ahli teori Hollow Earth untuk menemukan sumber energi murni di Hollow Earth yang merupakan dunia asal para Titan. Lin meyakinkan Dr. Andrews, penanggung jawab Outpost 33, untuk membiarkan Kong memandu mereka masuk ke Hollow Earth lewat Antartika. Lin, Andrews, dan tim Apex yang dipimpin oleh Maya Simons lalu melakukan perjalanan ke Antartika bersama Kong melalui jalur laut. Tapi dalam perjalanannya, Godzilla menyerang konvoi mereka dan mengalahkan Kong. Kong lalu diterbangkan ke pintu masuk Hollow Earth dan tim Apex mengikuti masuk. Sesampainya di Hollow Earth, Kong dan tim Apex menemukan ekosistem yang mirip dengan Skull Island, di mana mereka menemukan ruang singgasana leluhur spesies Kong dan sisa-sisa perang kuno dengan spesies Godzilla. Ini membuat Kong akhirnya mendapatkan kapak dorsal Godzilla dari leluhurnya. Godzilla muncul di Hong Kong karena tertarik dengan sinyal aktivasi Mechagodzilla. Dia langsung membuat lubang yang langsung menembus ke ruangan singgasana Kong. Kong marah dan keluar ke permukaan lalu bertarung melawan Godzilla, di mana Godzilla unggul dan membuat Kong hampir mati. Mechagodzilla buatan Apex lalu muncul dan menghajar Godzilla habis-habisan, sedangkan Kong dibangkitkan lagi dengan meledakkan HIV di dadanya sebagai defibrillator. Jia lalu meyakinkan Kong untuk membantu Godzilla dan Kong lalu membantu Godzilla mengalahkan Mechagodzilla. Setelah hancurnya Mechagodzilla, Godzilla dan Kong melakukan gencatan senjata di mana Godzilla kembali ke sarang bawah lautnya sementara Kong tinggal di Hollow Earth yang merupakan rumah leluhurnya. Sampai akhirnya Kong menemukan rongga Hollow Earth baru yang dikuasai Scar King yang memperbudak berbagai spesies primata raksasa dan Kong menantang kekuasaan Scar King bersama peliharaannya Shimo.
Chapter 3, Power and Weakness. Sebagai Alpha Titan, Kong memiliki kekuatan fisik luar biasa yang membuat dia bisa bertarung dengan semua makhluk di Skull Island dan para Titan yang eksis di bumi. Overall, dia sendiri punya kekuatan penghancur sekitar 150 ton dan bisa mengangkat berat 2 kali bobot tubuhnya. Sebagai Titan primata, Kong punya agility yang besar yang membuat dia bisa bergerak secara fleksibel, refleks yang cepat, dan melompat tinggi. Ini juga didukung dengan durability tinggi dan stamina Kong yang cukup besar. Selain itu, Kong juga punya sense dan kecerdasan yang cukup tinggi. Dia bisa merasakan ancaman di sekitarnya, menggunakan benda sekitarnya sebagai senjata dan jebakan, bertarung dengan berbagai macam gaya, dan bisa berkomunikasi dengan manusia. Selain kekuatan fisik, Kong juga punya senjata andalan yang dia dapat dari sisa-sisa leluhurnya di Hollow Earth. Senjata itu adalah sebuah kapak besar yang dibuat dari tulang dan juga lempeng dorsal Godzilla, yang di sini punya kekuatan untuk menyerap dan memanipulasi energi radiasi dari Hollow Earth dan atomic breath-nya Godzilla untuk menjadi serangan yang dahsyat. Di Godzilla X Kong The New Empire, Kong diberikan tangan mesin untuk membantunya memulihkan sekaligus memberikan power lebih kepada tangannya. Teknologi ini disebut dengan BEAST atau Bio-Enhanced Anatomic Seismic Thunder. Karena Kong basically adalah Titan primata yang cuma punya kulit dan bulu, tentunya tubuh Kong tidak punya pertahanan yang kuat dan sangat rentan sama serangan langsung, baik itu gigitan, cakaran, maupun tusukan monster lain. Ini membuat Kong sangat lemah sama ledakan dan juga hawa dingin yang pastinya bakal berimpak langsung pada fisiknya. Dan seperti yang kita lihat di pertarungannya melawan Godzilla, Kong bisa dibilang adalah monster yang berenangnya jelek banget, sehingga dia nggak cocok untuk bertarung di air. Chapter 4, Villain and Allies. Sebagai Alpha Titan, tentunya Kong memiliki banyak musuh yang menjadi lawannya, seperti Skullcrawler dan Skull Devil, monster amfibi karnivora berkaki 2 yang berasal dari Skull Island. Lalu ada Mire Squid, cumi raksasa yang berasal dari Skull Island, Death Jackal, dinosaurus predator, Siren Jaw, monster buaya raksasa, Mother Longlegs, laba-laba berkaki panjang dari Skull Island, Psycho Vulture, reptil terbang karnivora dari Skull Island, Kamazots, Titan kelelawar raksasa yang berasal dari Hollow Earth, Spirit Tiger, semacam harimau raksasa, Warbats, ular terbang raksasa dari Hollow Earth, Hellhogs, spesies burung karnivora dari Hollow Earth, Mechagodzilla, Mechakong, Scar King, raja para Titan primata di Hollow Earth, dan Shimo, peliharaannya Scar King. Gak hanya musuh, Kong juga dikenal memiliki beberapa sekutu monster seperti Godzilla yang punya love-hate relationship sama Kong, lalu Mothra, Titan Spine Prowler, dan Minilla atau Zuko, spesies Kong yang masih bocil dan membantu Kong dalam petualangannya. So itu dia pembahasan kita tentang sejarah dan asal-usul dari Kong. Kalau ada yang kita lewatkan soal Kong ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi. Dan thank you udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian. Cari kita juga di TikTok dan di Instagram karena kita juga bikin konten di sana. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Rian, until next time, keep exploring the multiverse.